Selamat malam pemirsa, tahun 2024 menjadi tahun politik karena selain pemilu, Indonesia juga akan menggelar pilkada serentak secara langsung di lebih dari 500 daerah baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Memilih kepala daerah secara langsung tentunya memberikan pengalaman tersendiri bagi para pemilih dengan harapan proses dan tahapannya yang berlangsung bebas dan adil serta demokratis dapat berkorelasi positif dengan terwujudnya pemerintahan yang kemudian mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pilkada kemudian menjadi ajang untuk mencari pemimpin yang kompeten dan berintegritas yang hanya akan berorientasi pada kepentingan rakyat. Indonesia Bicara malam ini akan membahas bagaimana kita mencari pemimpin kompeten berintegritas pada Pilkada 2024 bersama saya Happy Guritman dan tentunya para narasumber yang sudah bergabung secara daring. Ada pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Jo. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih Prof. sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Selamat malam, Pak Pahala. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Pahala sudah bergabung juga malam hari ini. Lalu ada Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Bang Jerry Sumampo. Selamat malam, Bang Jerry. Ya, selamat malam, Mbak Happy. Selamat malam, Prof. Pak Pahala dan Kang Idam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini. Lalu juga ada Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik. Selamat malam, Mas Idam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Pahala. Selamat malam, Bang Jerry. Baik, malam ini kita akan bicara soal Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan kita jelang, dan di ajang tersebut tentunya para rakyat di daerah mencari pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Bagaimana caranya? Saya ingin langsung ke Mas Idam terlebih dahulu, karena kalau kita bicara soal Pilkada sebagai penyelenggara Pilkada, kita juga harus mendengar langsung dari para penyelenggara Pilkada ini. Sudah sejauh manakah tahapan Pilkada saat ini, Mas Idam? Saat ini kami sedang melakukan penyelesaian verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dan di saat yang sama juga KPU sedang memfinalisasi atau menyelesaikan tahapan pemutahiran atau pencocokan daftar pemilih yang akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2024, dan selain itu juga kami sedang mempersiapkan tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan saat ini kami fokus mempersiapkan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pilkada sehingga kualitas penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 lebih baik lagi. Baik, Mas Idam, Pilkada 2024 ini akan menjadi momentum untuk kita semua mencari pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Nah, untuk mendukung ini agar tercapai dan terwujud, Mas Idam, sebenarnya aturan atau syarat apa saja yang sudah dibuat oleh KPU untuk memastikan bahwa para calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 nanti ini adalah sosok yang kompeten, berintegritas, dan kemudian juga memenuhi harapan-harapan rakyat di daerah? Di dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu dijelaskan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah itu harus menjadi sumber atau rujukan visi misi bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini selaras dengan definisi kampanye, ya. Definisi kampanye yaitu menyampaikan visi, misi, program, serta citra diri, dan dalam aturan teknis pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipersyaratkan agar bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu menyampaikan visi, misi, dan program. Oleh karena itu, saat ini KPU sedang memerintahkan kepada KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan sosialisasi terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah, sehingga partai politik ataupun bakal pasangan calon perseorangan
di pilkada ini ataupun para stakeholder dapat memahami dengan baik rencana pembangunan jangka panjang daerah. Karena sebenarnya pada dasarnya bicara pilkada itu adalah bicara tentang pembangunan itu sendiri, dan hal ini juga dipertegas dengan konsep deplomentalisme politik. Jadi pilkada adalah saat yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk memperkokoh rencana pembangunan Indonesia, khususnya berkenaan dengan rencana pembangunan di daerah. Baik, artinya sebenarnya tetap yang menentukan adalah rakyat sendiri, hanya melalui visi dan misi dari bakal calon itu yang kemudian harus diperhatikan oleh para pemilih. Saya ingin ke Prof. Jo, tapi sebelumnya saya ingin sapa terlebih dahulu ada pengamat politik Kang Ujang Kamarudin yang juga baru bergabung bersama kita semua. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Epi, selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ujang sudah bergabung bersama kami semua. Prof. Jo, jelang pilkada ini kan wacana pencalonan makin beragam, Prof. Banyak nama tokoh mencuat, banyak sosok yang diusung, tetapi dari banyak tokoh dan sosok itu ada pula kritik kemudian bermunculan karena menilai bahwa tokoh atau sosok tersebut mungkin kurang kompeten. Nah, menurut Prof. Jo sebenarnya sosok pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan oleh daerah? Tentunya dengan berbagai macam potret otonomi kondisi daerah kita sekarang ini yang begitu banyak dan beragam. Ya baik Mbak, kalau sosok yang didambakan oleh daerah tentu adalah calon-calon yang punya kompetensi ya. Kompetensi itu begini, dia mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerah. Nah itu kompetensi sosial kultural namanya. Kemudian juga dia harus punya kemampuan atau kompetensi manajerial. Nanti kalau udah menang, dia menjalankan pemerintahan itu ngurus rakyat jutaan, birokrasi ribuan. Nah kalau nggak punya kemampuan manajerial, dia dari mana-mana asalnya nggak jelas itu. Nah lalu kemudian nyalon dan punya duit banyak, lalu menang, kan celaka rakyat di daerah. Nah satu lagi kompetensi teknis namanya, dia juga harus punya kompetensi teknis, paham serba sedikit pertanian bagaimana, paham kesehatan bagaimana, paham bagaimana tadi soal perencanaan pembangunan yang baik ya, yang harus juga sinkron antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Nah itu harus beres dulu ya. Nah, kita ada masalah dalam kandidasi namanya, pencalonan. Nah, pencalon kita itu orang-orang baik sulit dijaring oleh partai politik. Nah, itu Mang Ujang tuh, ya bagaimana tuh Kang, ya? Partai politik ngambilnya bukan orang yang good guy, yang pintar, yang kayak saya bilang tadi punya berbagai macam kompetensi, terus berintegritas, track recordnya bagus ya, tidak pernah ada kasus-kasus. Kalau dulu namanya itu cakap dan berpengalaman memadai di bidang pemerintahan. Nah sekarang kan dari mana-mana pinggir jalan namanya man in the street, asal dia dijaring partai, dia punya kemampuan memikat partai, ya. Nah lalu dia keluar sebagai calon yang ditetapkan oleh partai tanpa uji publik, nggak ada uji publik, ya. Jadi saya agak kurang kurang yakin kita akan menemukan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas sepanjang hal-hal yang tadi saya singgung belum ada perbaikan gitu. Baik, Prof. Jo, saya ingin ke Bang Jerry juga, saya ingin minta pandangan dan pendapat Bang Jerry. Bagaimana sebenarnya sih Bang Jerry potret masyarakat pemilih kita untuk Pilkada 2024 ini, sebenarnya sosok seperti apa yang mereka cari, apakah ada tren tertentu misalnya? Iya, saya kira memang makin kesini kita, menurut saya harus makin makin prihatin dengan situasi masyarakat kita ya. Kan banyak analisis yang mengatakan begini, demokrasi kita ini terlalu cepat berjalan ya, terlalu liberal ya, sejak 98, dan masyarakat itu adalah kelompok yang paling lambat untuk ikut terlibat dalam cepatnya perjalanan demokrasi liberal kita, sehingga masyarakat selalu kalah gitu ya. Kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini, menurut saya memang masyarakat kita itu
distir dan diatur sebetulnya oleh para elit ya, dan ruang masyarakat untuk melakukan kritik terhadap seluruh proses itu juga kecil ya, dan opini masyarakat itu selalu dikendalikan oleh para elit, sehingga sebagaimana yang tadi Prof. Jo bilang, calon-calon yang tersaji itu mau tidak mau harus dipilih oleh masyarakat, meskipun secara kualitas, secara track record, dan lain sebagainya, ya, kapasitas dan kemampuan itu juga masih kita pertanyakan gitu ya. Jadi dalam dinamika demokrasi seperti sekarang, memang masyarakat kita menurut saya ini agak sedikit terasingkan dari arak-arakan demokrasi yang begitu cepat ya. Nah, kita kan menghadapi apa yang sudah sering disebut sebagai populisme politik ya, atau politik populis, yang memang menjerat masyarakat kepada hal-hal yang sifatnya permukaan, hal-hal yang sifatnya sederhana, hal-hal yang sifatnya gampang gitu ya, padahal tidak ada kedalaman substansial di sana. Nah, saya kira ini yang sekarang terjadi, sehingga memang agenda kita ke depan itu adalah bagaimana memperkuat ya positioning masyarakat, kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk masuk dalam dinamika yang populis ini gitu ya. Kan yang kita lihat begitu, masyarakat dengan mudah itu percaya kepada orang yang tidak pernah ada di daerah itu, tapi tiba-tiba dikirim oleh partai politik untuk menjadi kepala daerah, calon kepala daerah di situ, kemudian ada banyak uang, ada banyak bansos, dipilihlah orang ini. Padahal sebetulnya orang ini tidak punya keterikatan yang kuat, tidak punya passion yang kuat dengan masyarakat, dengan persoalan-persoalan masyarakat, karena dia nggak hidup di situ. Kan yang begini-begini yang terjadi. Ada banyak calon-calon yang cukup baik gitu ya, tapi nggak punya uang gitu ya, tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam partai politik, tidak bisa dicalonkan gitu ya. Mungkin orang-orang seperti itu diinginkan oleh masyarakat. Belum lagi memang ada settingan-settingan tertentu yang memang membuat calon-calon tertentu itu untuk dengan mudah dikirim ke satu daerah gitu ya, dikirim ke satu tempat untuk menjadi calon di sana, dan masyarakat pemilih di sana mau nggak mau harus terima. Jadi fenomena ini yang terjadi sekarang ini, sehingga daya kritis masyarakat untuk menilai kualitas calon, untuk menilai track record calon, untuk menilai juga calon ini bagian dari politik politik kekerabatan yang terus-menerus dipelihara di daerah itu, sehingga jalannya pembangunan itu agak sedikit mandek gitu ya. Kemampuan masyarakat untuk ke arah sana itu memang menjadi dibatasi atau ditutupi atau dibuat tidak berkutik untuk masuk lebih dalam ke soal-soal seperti itu gitu. Jadi ini situasi kita sekarang, dan situasi seperti itu menurut saya masih terjadi dalam konteks pilkada gitu ya. Dan ini situasi masyarakat seperti ini menurut saya juga membuat para elit politik kita, termasuk para penguasa kita, bisa semena-mena itu ya, atas nama kedekatan dengan rakyat, atas nama kesukaan masyarakat terhadap dia, untuk atas nama power yang sedang mereka miliki gitu ya, untuk mendorong calon-calon siapa saja yang mereka sukai, meskipun kapasitas, kemampuan, dan track record calon dalam konteks untuk pemerintahan ya, itu sangat minim. Atau bahkan yang kita lihat dalam fenomena pilpres dan kemudian juga terjadi dalam konteks pilkada sekarang ini adalah dalam rangka menggolkan salah satu orang yang diinginkan ya oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan, seringkali dilakukan perubahan-perubahan undang-undang yang terjadi dalam pemilu presiden kemarin, kan kita tahu semua. Dan itu yang sekarang juga terjadi dalam konteks pilkada. Ada putusan MA nomor nomor 9 kalau nggak salah ya, tahun 2004, yang mengubah syarat pencalonan dari 30 dan 25 tahun pada saat pendaftaran dimulai sesuai dengan PKPU sebelumnya, sekarang menjadi 30 dan 25 tahun untuk wali kota dan bupati ya, pada saat pelantikan. Jadi situasi-situasi seperti ini menunjukkan menurut saya memang
elit politik kita memang tidak punya concern terhadap kualitas calon. Yang penting mereka bisa dudukkan orang mereka, memegang kekuasaan ya, bagian dari klan ya, bagian dari dinasti bahkan gitu ya, mereka untuk duduk dalam kekuasaan yang ada di daerah sekarang gitu ya, memanfaatkan momentum-momentum politik yang sekarang mereka sedang pegang. Nah ini yang menurut saya memprihatinkan, mereka membajak mekanisme-mekanisme demokrasi kita dengan cara-cara seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang apakah itu salah, tidak ada yang salah. Karena apa? Karena itu semua sesuai dengan mekanisme dan prosedur regulasi yang sekarang berlaku. Tetapi tidak ada kedalaman substansial di sana. Tidak ada harapan-harapan yang cukup baik dan cukup kuat ya, yang bisa kita lihat ya dari proses-proses seperti itu, termasuk dari pengusulan calon yang mereka tawarkan kepada masyarakat pemilih kita di daerah-daerah. Jadi saya kira ini kondisinya Mbak Happy ya, yang membuat memang situasi kita ini begitu sulit ya, dan kita harus melakukan banyak sekali hal dalam rangka untuk mendidik masyarakat ya, membangun kapasitas masyarakat untuk mengkritisi dan juga melawan ya proses-proses pembodohan yang kita sebut atau proses pengkerdilan demokrasi dan pembangunan yang sekarang berjalan seolah-olah ini tidak bisa kita hentikan karena dia berjalan dalam mekanisme demokrasi, mekanisme regulasi-regulasi kita sekarang ini. Baik, artinya penting juga kita melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih bisa mengkritisi apa yang terjadi dengan jalannya atau tahapan dari pilkada ini. Saya ingin ke Pak Pahala, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Pak Pahala, di data ICW ini kalau tidak salah di periode 2021 sampai 2023 itu ada sekitar 61 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Bahkan ICW menyebutnya sebagai lingkaran setan. Nah, bagaimana kemudian KPK melihat dan menyoroti fenomena kepala daerah yang kerap terjerat kasus korupsi di saat menjabat? Warningnya itu seperti apa sih Pak Pahala? Karena kita saat ini kan sedang berupaya untuk mencari pemimpin yang berkompeten, berintegritas, dan juga berkomitmen untuk memberantas korupsi. Baik Mbak, saya menangkap dari Prof, dari Bang Jerry gitu nada pesimis. Mungkin saya juga membagikan kurang lebih hal yang sama, karena tidak ada secara fundamental gitu perubahan sejak KPK melakukan survei ke calon yang kalah tahun 2015, 17, dan 18. Jadi waktu itu hampir semua terrepresentasikan di sana, dan kita belajar bahwa akar masalahnya adalah pilkada yang mahal. Siapa saja yang bisa mengatasi kemahalan ini, maka dia bisa menguasai pilkada. Gitu ya. Dan yang tertangkap pun, itu kalau dilihat, gitu, ujung dari kasusnya adalah upaya pencarian dana, baik untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, maupun untuk yang akan datang, ya, kira-kira gitu. Jadi menurut kami sepanjang pilkada masih mahal, dalam artian calon yang benar-benar kompeten dan punya integritas itu kan harus naik dulu ke permukaan baru bisa dipilih. Lah kalau dia nggak sempat naik gitu kan, karena mahal ini dia tidak bisa bayar, ya tinggal aja calon itu tinggal jadi calon kan gitu kan. Nah oleh karena itu dengan segala kesuraman yang bisa kita lihat ke depan gitu kan, tidak ada juga secara fundamental kemahalan pilkada ini diupayakan untuk menjadi lebih murah gitu. Misalnya dalam konteks calon itu membolehkan calon individual misalnya atau independen gitu kan, semua tetap harus ada partai pada prakteknya, dan dari partai pun nanti kepentingan yang lebih luas bagi partai akan dititipkan. Nah yang kedua itu kemahalan pilkada ini ditunjang juga oleh masyarakat yang kalau tadi disebut bahwa masyarakat itu kalau bilang bodoh sih enggak gitu, tapi lupanya keterlaluan. Daerah sudah miskin, 2 kali dipimpin oleh kepala daerah yang sama, yang ketiga kali istrinya dipilih juga, padahal nggak ada perubahan dalam kemiskinan daerah.
udah istrinya 2 kali, sekarang anaknya yang kita dengar mau dimajukan. Saya bilang lengkap sudah gitu ya, udah pilkada mahal, yang muncul hanya orang-orang yang bisa melampaui kemahalan itu, ditambah juga masyarakat yang tidak bodoh tapi lupanya bukan main gitu ya. Jadi kita harap memang kerja kerasnya 2 hal nih, Bang Jerry dan teman-teman gitu. Bahwa ya masyarakat tuh dibikin rasional sedikit saja, nggak usah penuh rasional, sedikit saja rasional, bahwa sesederhana memilih pemimpin yang berpihak ke rakyat, udah cuma itu aja. Itu urusan programnya apa, ujung-ujungnya kalau kita lihat di daerah nih, Mbak, kalau dia peduli pendidikan, kesehatan, itu saja udah luar biasa. Gitu. Karena kemahalan ini akhirnya dia aneh-aneh programnya. Kalau ada pembagian katakanlah suatu proyek yang ada pengadaannya, dia akan cari yang ada pengadaannya. Urusan ini proyek lebih penting apa enggak, dia nggak peduli. Karena dengan pengadaannya itu dia bisa kumpulkan uang. Urusan investor datang batal gara-gara dia malak gitu, dia nggak peduli. Karena tujuan dia membayar kemahalan tadi antara lain di survei kita lewat investor yang datang. Gitu ya. Jadi yang begitu-begitu tuh kita pikir efeknya panjang karena mahal, masyarakat tidak rasional, ketemulah itu semua sehingga stagnanlah semua. Sehingga berkali-kali terpilih gitu, berkali-kali juga tidak ada perubahan di daerah, tapi dipilih juga. Bahkan yang terakhir kita di KPK sampai agak pesimis karena ada 2 kepala daerah, sehingga saya Bovendigul apa Tomohon gitu, sudah tersangka pilkada, menang. Coba udah tersangka masih menang gitu. Jadi Prof Jo waktu itu kita juga sampai kelihatannya tanya Tomohon Bang, Tomohon itu. Memang yang penting udahlah dibagi berapa tiap rumah itu, semakin besar semakin dipilih. Kalau Bang Jerry bilang nih calon dari antah berantah gitu, pokoknya dinaikin panggung pilih. Karena emang nggak ada. Pilkada ini emang hanya yang diusulkan yang bisa dipilih kan gitu ya, kira-kira rekomendasinya kan itu jadinya. Jadi saya terus terang tidak melihat ada sinar terang di pilkada serentak ini pun gitu, karena tidak ada secara fundamental berubah dari sistem pilkada yang mahal menjadi kurang mahal. Yang kedua, dari masyarakat yang tidak rasional atau pelupa menjadi masyarakat yang sedikit saja rasional. Sehingga yang kompeten dan berintegritas bisa naik ke permukaan, dipilih, berkarya, dan syukur-syukur 5 tahun tidak ada kasus KPK. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Pahala. Saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita lihat kan Parpol sekarang sudah mulai mengungkap calon-calon yang mereka usung di pilkada nanti. Ada banyak tokoh dengan beragam latar belakang. Bagaimana Kang Ujang atau pendapat Kang Ujang melihat calon-calon yang sejauh ini sudah diungkap, dimunculkan ke publik untuk diusung ikut dalam pilkada 2024 ini? Ya, terima kasih Mbak Hevi. Saya termasuk pihak yang mensurvei ya banyak kandidat kepala daerah di pilkada serentak 2024 ini. Ada beberapa kabupaten kota, provinsi gitu ya, berinteraksi kandidat-kandidatnya dengan saya gitu sebagai lembaga yang ditunjuk resmi oleh partai politik untuk mensurvei secara objektif elektabilitas dari kandidat kepala daerah. Memang runyam kita saja gitu ya ingin menunjukkan survei yang objektif itu gangguannya juga luar biasa tinggi gitu. Tawaran-tawaran, godaan-godaan untuk menaikkan angka survei itu juga banyak. Tetapi memang itu satu hal gitu. Nah, hal yang lain adalah yang saya baca, yang saya lihat tuh, karena saya banyak berinteraksi saat ini gitu. Mereka banyak bercerita, baik yang incumbent gitu ya, baik pendatang baru, baik mereka yang tadinya bupati, wali kota yang mau nyalon gubernur, wakil gubernur. Ya, faktor utama yang mereka banggakan adalah bukan soal integritas gitu, bukan soal kapasitas, bukan soal pengalaman gitu, bukan soal leadership gitu. Tetapi isitas dulu yang diprioritaskan oleh para kandidat itu, termasuk partai politik, untuk mendorong ya pihak-pihak yang akan maju di pilkada. Bahkan tadi baru saya bertemu dengan beberapa calon dari kabupaten tertentu dan provinsi tertentu gitu, curhat cerita gitu bahwa partai tertentu yang saya tidak sebutkan gitu itu sudah menyodorkan angka 100 miliar bagi calon gubernur.
Kalau tidak ada angka itu, kami tidak akan rekomendasi gitu. Dan itu sebuah kenyataan bahwa sekarang calon-calon itu sedang mencari uang, mencari donasi atau donatur kepada pengusaha-pengusaha agar memang rekeningnya itu ada uang angka 100 miliar, bahkan dipecah kepada 3 rekening gitu. Dan ini nyata. Ini saya buka tidak menyebutkan siapapun, dan ini fakta dan kenyataan curhatan-curhatan mereka bahwa ketika ingin maju, ketika ingin dicalonkan sudah harus menyiapkan uang yang begitu besar. Lalu ada juga yang bercerita ke saya gitu, Kang Ujang katanya bahwa bupati tertentu yang incumbent mengizinkan menjual gunung tambang gitu ya kepada pengusaha agar memang nanti ketika maju lagi kedua kalinya memang dibiayai oleh pengusaha itu. Saya tidak sebutkan daerahnya, tapi ini terjadi dan ini fakta. Artinya saya ingin mengungkap kepada publik, kepada pemirsa TPR di seluruh Indonesia bahwa fakta dan kenyataan pilkada kita ya masih tidak jauh dari sekitar itu gitu loh. Masih sekitar komoditas persoalan uang, kekuatan finansial yang partai politik memang pragmatis saja dalam konteks mencari figur yang didorong untuk menang. Saya punya pengalaman juga dulu ketika dekat dengan petinggi partai gitu ya, yang ketika menyodorkan nama, ketika datang banyak nama-nama kandidat yang akan didorong, itu yang ditanya punya uang berapa dulu gitu. Ini kan problem persoalan bangsa yang tentu dari pilkada ke pilkada tidak pernah selesai. Dan saya kenapa itu saya ungkap, karena ya saya bagian daripada dosen ya yang harus mengatakan kebenaran ini gitu, harus mengatakan bahwa yang benar ya benar, yang salah ya salah. Baik. Agar memang pilkada kita ya ada perbaikan dari katakanlah setiap 5 tahunan itu. Oleh karena itu saya melihat dari interaksi dan pengalaman ini gitu ya, kita potret bahwa ya agak rumit untuk pilkada saat ini untuk bisa menghadirkan tokoh-tokoh figur yang betul-betul memiliki moral gitu, memiliki integritas, kapasitas, pengalaman, leadership. Agak sulit, agak berat karena memang dimulai dari partai politik yang ketika mereka datang, kandidat itu sudah menawarkan angka sekian. Bahkan di daerah tertentu juga, Kang, katanya partai tertentu meminta tarif sekian per kursi gitu. Kalau bahkan setiap berapa detik itu angkanya itu berubah-ubah. Padahal partai politik itu di kabupaten itu tuh cuma punya 3 kursi gitu. Saya tidak sebutkan angkanya ya. Ini artinya pengalaman dari mereka yang ingin menjadi calon kepala daerah begitu besar untuk bisa mengeluarkan uang itu hanya untuk demi pencalonan, belum ikut kontestasinya, hanya ingin diberikan rekomendasi dari partai politik. Oleh karena itu saya melihat ini tugas bersama ya dari KPK, unsur akademisi, ya komponen bangsa lain untuk mengawal proses demokratisasi di pilkada itu betul-betul ingin kita mencari figur sosok yang betul-betul berkualitas agar pembangunan daerah itu jalan. Baik. Nah ini memang tugas besar yang menjadi PR kita bersama. Saya sih melihat, saya selalu jelaskan di banyak forum 3 hal yang kenapa kita selalu berkutat dalam hal yang sama gitu. Tidak pernah berubah. Reformasi ada, tapi habitus kita juga tidak pernah berubah. Ya. Reformasi ingin mendorong bangsa menjadi lebih baik, tapi yang terjadi tidak. Karena memang saya katakan habitus kita, kebiasaan kita tidak berubah, mental kita tidak berubah, mental korup kita makin luar biasa, besar gitu, hasrat untuk korup itu. Kalau dulu saya sering katakan di zaman Orde Baru ya korupsinya di belakang meja, sekarang dengan meja-mejanya, dan sekarang sangat telanjang gitu. Kalau mengatakan soal nilai uang dalam pilkada dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya tentu saya ya bagian daripada, mohon maaf, dosen, akademisi, dan bagian juga pihak yang mensurvei beberapa kabupaten kota dan provinsi. Tentu saya paham betul terkait dengan psikologi dan sosiologi dari para kandidat dan para pemilih itu. Baik. Itu dulu Mbak Happy. Baik, Kang Ujang, terima kasih. Begitu. Kita harus jeda sesaat, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Dari baru pincangan tadi sebelumnya
mencari pemimpin yang kompeten dan berintegritas nampaknya dipandang sebagai hal yang dipandang masih pesimis begitu, karena memang akar masalahnya adalah ongkos pilkada yang mahal seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Pahala. Saya ingin ke Mas Idam. Mas Idam, KPU pastinya menyadari soal ongkos pilkada yang mahal ini. Apakah kemudian ada upaya dari penyelenggara pilkada KPU untuk menjadikan ongkos pilkada lebih murah? Undang-undang pilkada itu telah mengatur mengenai sanksi kandidasi buying, yang sebagaimana tadi para pembicara telah kemukakan dalam berbagai perspektif, ya. Undang-undang mengatakan bahwa kandidasi buying itu adalah tindak pidana dalam pilkada, dan kami sebagai penyelenggara pilkada yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pilkada, tentunya kami akan mengintensifkan sosialisasi berkenaan dengan regulasi tersebut kepada para pihak terkait, baik itu partai politik ataupun kepada bakal pasangan calon dari unsur perseorangan ataupun pihak-pihak lainnya. Dan ini merupakan memang tantangan kita yang tadi telah dikemukakan oleh para pembicara, itu benar sekali, dan mudah-mudahan di pilkada ini dapat ditekan, ya, dapat ditekan apa yang menjadi virus dalam demokrasi kita, yaitu kandidasi buying, dan sudah banyak sekali kajian-kajian berkaitan dengan ancaman bahaya kandidasi buying bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk pengawasannya seperti apa, Mas Idam? Kalau ternyata kandidasi buying ini kan sebenarnya adalah permasalahan yang serius dan masuk dalam ranah tindak pidana. Nah, ini pernahkah KPU kemudian menemukan kasus-kasus seperti ini? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa ke depannya? Undang-Undang Pilkada memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Ya, tentunya kami yakin, ya, bahwa Bawaslu sudah mempersiapkan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pengawasan, khususnya mengenai norma-norma berkenaan dengan kandidasi buying. Dan kami sebagai penyelenggara pilkada, ya, kami diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini tentunya kesempatan yang strategis untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih tentang bagaimana mewujudkan pilkada yang sekira-kiranya memang itu dari sisi pembiayaannya juga tidak dibayang-bayangi oleh kandidasi buying ataupun praktek-praktek food buying dan lain sebagainya. Kuncinya adalah literasi pemilih itu sendiri. Edukasi kepada pemilih ini menjadi satu prasyarat penting untuk meningkatkan bagaimana kualitas penyelenggaraan pilkada ini. Dan ini tentunya kami tidak kerja sendirian, tapi semua pihak harus juga melakukannya secara kolaboratif, apalagi kalau bicara tentang undang-undang pemilu, undang-undang partai politik juga berkewajiban melakukan pendidikan politik. Begitu juga undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ataupun undang-undang lainnya. Jadi sosialisasi dan pendidikan politik merupakan kerja-kerja kolaboratif, tapi tentunya kami KPU sebagai penyelenggara pilkada ini harus terdepan melakukan hal ini. Baik, saya ingin ke Bang Jerry. Bang Jerry, untuk mencari calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas, tentunya kita harus optimis. Kita coba kesampingkan pandangan-pandangan pesimis itu. Apa kemudian harus dilakukan oleh pemilih? Karena pastikan nanti di dalam prosesnya akan ada kampanye, ada sosialisasi, penyampaian visi misi untuk pembangunan daerah jangka panjang dan jangka pendek dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemilih yang dengan cermatnya, dengan hati-hati untuk memilih pemimpin daerah mereka? Iya, kita memang Mbak Happy, ya, saya kira harus menumbuhkan optimisme di tengah realitas yang kurang begitu baik, ya. Tentu tidak begitu mudah gitu, ya, karena upaya-upaya penyelenggara pemilu, saya kira untuk menegakkan aturan yang ada sebagaimana yang tadi Kang Idam bilang, itu juga nggak begitu mudah gitu, ya. Kan salah satunya yang bisa kita dorong itu adalah penegakan hukum berkaitan dengan katakanlah biaya sewa perahu, ya, sebagaimana kesaksian yang tadi disampaikan oleh Bang Pahala, kemudian kondisi real sekarang ini yang disampaikan oleh Kang Ujang gitu, ya. Nah, cuma kan sebetulnya
kita punya problem keterbatasan regulasi sejak dulu ya. Jadi pendekatan melalui regulasi sesuai dengan penegakan sanksinya itu rasa-rasanya memang kurang efektif. Kita ingat dulu ada kandidat ya, dan kan gini Mbak Happy, dalam undang-undang pilkada itu kalau ada partai politik meminta uang kepada para kandidat, itu sanksinya adalah partai politik yang bersangkutan itu tidak diikut sertakan dalam pencalonan kepala daerah berikutnya. Nah, kita ingat dulu ada calon dari Jawa Timur yang sekarang menjadi ketua DPD RI itu membuat press conference sendiri untuk mengatakan bahwa dalam pencalonannya sebagai calon kepala daerah di partai-partai politik itu meminta uang. Nah, kerepotannya itu ketika yang bersangkutan dipanggil oleh Bawaslu untuk diperiksa, yang bersangkutan itu nggak mau datang. Karena ini kan saling ngunci nih. Kalau yang bersangkutan itu datang dan memberi kesaksian, saya kira ke depan dia nggak akan dipilih lagi, atau dia akan sulit untuk mendapatkan partai politik kalau dia mau maju sebagai calon kepala daerah lagi gitu. Jadi yang seperti ini, jadi penegakan, kita ingin mendapatkan calon lewat mekanisme yang ada dalam undang-undang untuk penegakan hukumnya terkait dengan katakanlah kandidasi buying tadi atau politik uang gitu ya, itu rumit gitu ya. Makanya sebetulnya ya yang kita harapkan sekarang ini adalah bagaimana mungkin kita mendukung penyelenggara pemilu seperti KPU itu untuk memperkuat substansi pendidikan pemilihnya dan sosialisasinya, sehingga yang terbangun itu adalah kesadaran kritis masyarakat untuk lebih melihat kualitas, kapasitas, dan kemampuan calon, bukan melihat isi kantong sebagaimana Kang Ujang bilang, atau melihat branding popularitas yang juga sengaja dimainkan gitu ya, untuk mendorong dan memberikan positioning yang lebih pas ya dari calon tersebut kepada masyarakat. Jadi memang ini agak klise ya, dan mungkin memang agak sedikit rumit kita membayangkan, tapi memang kuncinya sekarang memang ada di pemilih, ada di masyarakat. Nah, repotnya kecerdasan pemilih kita sebetulnya dibungkam dengan program-program populer tadi. Ada politik uang lah, ada bansos lah, atau ada treatment-treatment sederhana dari para kandidat yang bisa membuat masyarakat itu terlena ya, dan menutupi kecerdasan-kecerdasan yang mungkin selama ini sudah ada di masyarakat. Jadi situasi kita itu seperti itu sekarang ya. Jadi kalau menurut saya memang dalam momentum pilkada sekarang satu-satunya yang perlu kita dorong itu atau kita dukung adalah penguatan substansi pendidikan politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih supaya dia masuk kepada substansi yang lebih mendalam. Lalu yang kedua, mungkin kita perlu mengajak komponen-komponen kelompok masyarakat sipil ya, yang masih punya yang masih waras dan masih punya hati ya, untuk membuat demokrasi atau membuat kondisi pembangunan di daerah itu baik dengan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas, untuk bekerja secara lebih langsung kepada masyarakat gitu ya. Membangun melakukan pendidikan politik supaya masyarakat itu tercerahkan ya. Jadi narasi masyarakat ini tidak didominasi oleh narasi-narasi yang sebetulnya membungkam kecerdasan mereka untuk mendapatkan calon yang lebih berkualitas. Nah, ini mungkin bisa jadi tugas kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi-organisasi keagamaan ya, untuk membangun narasi yang berbeda ya, dari narasi atau wacana yang dimainkan oleh para elit kepada pemilih kita sekarang, supaya orang punya alternatif, supaya orang bisa melihat ada sesuatu yang
bisa mereka mainkan, ya, tidak tidak semata-mata sebagaimana yang selama ini sudah secara reguler dan biasa mereka lakukan. Baik, Bang Jerry. Yang sebetulnya tidak menghasilkan banyak hal yang memperbaiki kehidupan mereka. Jadi narasi baru ini menjadi penting menurut saya ya, supaya masyarakat tidak melulu ya terhipnotis dengan narasi-narasi yang memang punya kepentingan untuk semata-mata mendapatkan suara mereka. Baik, Bang Jerry, intinya penekanan kembali pada pendidikan politik untuk pemilih, yang ini juga harus ada peran penting dari penyelenggara pemilunya yaitu KPU. Saya ingin ke Mas Idam. Mas Idam, masih ada 2 pertanyaan terakhir, Mas Idam. Bagaimana pemetaan kerawanan pilkada dulu? Kita melihat tentunya ini penting, daerah mana saja kemudian yang sudah atau yang menjadi perhatian dari KPU? Bicara tentang kerawanan ya, Mbak ya. Ya, bicara tentang kerawanan tentunya ini ada banyak jenisnya ya. Ada kerawanan dari sisi bencana alam, ada kerawanan juga dari sisi konflik sosial, potensi konflik sosial, juga ada kerawanan dari sisi politik uang. Ya, tentunya dalam konteks diskusi kita pada hari ini, pada malam hari ini ya, relevansinya adalah berkaitan dengan kerawanan dari sisi politik uang. Ada banyak survei yang menemukan ya, atau mempublikasikan hasil temuannya bahwa masyarakat mengalami permisif terhadap politik uang, dan ini menurut saya menjadi satu alarm keras bagi kita semua ya, apalagi para peneliti ya, baik dalam dan luar negeri juga menemukan hal yang sama. Maksud saya para akademisi ya, seperti misalkan tadi Kang Ujang juga menemukan hal yang sama. Ini tentunya jadi concern kami sebagai penyelenggara pilkada, bagaimana kami bisa meningkatkan literasi politik masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran kritis ya, kesadaran kritis dan memiliki rasionalitas yang cukup baik sehingga dalam menggunakan hak pilihnya itu penggunaannya memiliki unsur akuntabilitas. Dalam artian yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kedaulatan yang diberikan undang-undang kepada para pemilih tersebut, karena kita ketahui pilihan politik pemilih ini sangat bernilai untuk jalannya pemerintahan 5 tahun mendatang di tingkat daerah. Baik, terakhir Mas Idam, apa kemudian pesan yang bisa Anda sampaikan untuk para pemilih dan juga para calon kepala daerah di Pilkada 2024? Literasi menjadi kunci, baik literasi politik ataupun literasi informasi. Ini merupakan hal yang sifatnya fundamental untuk terus diperbaharui oleh setiap pemilih, dan diskusi-diskusi seperti ini yang diselenggarakan oleh TPRI, saya pikir ini memberikan kontribusi penting untuk membangun diskursus publik di ruang-ruang publik yang sifatnya rasional dan tidak sekedar rasional tapi juga mendapatkan informasi berkaitan dengan regulasi bagaimana diberlakukan dalam pilkada itu sendiri. Dan kami sebagai penyelenggara pilkada tentunya isu-isu strategis yang berkembang di ruang-ruang publik ini juga menjadi perhatian kami. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang pada kami, maka kami akan tindak lanjuti. Yang jelas pendidikan pemilih ataupun literasi politik pemilih itu menjadi kunci untuk kita meningkatkan kualitas pilkada ya, sehingga nanti para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih itu sesuai dengan harapan masyarakat dan sekiranya mampu membawa atau mewujudkan peningkatan kualitas demokrasi maupun peningkatan kualitas pembangunan di daerah. Baik, literasi politik pemilih menjadi kunci. Terima kasih Komisioner KPU RI Mas Idam Holik sudah berbagi pandangan malam hari ini di Indonesia Bicara. Saya akan lanjutkan kembali, saya ingin ke Pak Pahala. Pak Pahala, kita tahu mungkin sepakat juga bahwa politik uang ini bisa dikatakan sebagai bibit pemerintahan yang korup. Untuk itu mengapa politik uang ini harus kita putus rantainya, harus kita hindari. Nah, tapi sebenarnya apa yang perlu diperhatikan oleh para pemilih bahwa calon yang mereka pilih adalah sosok yang berintegritas dan berkomitmen memberantas korupsi? Apa janji-janji yang harus diperhatikan oleh para pemilih? Mungkin kiat atau cara untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas, Pak Pahala.
Baik Mbak, kalau dari kami di KPK sih bilang begini Mbak, kalau mau investasi jangka panjang maka didiklah pemilih. Tapi kalau mau pendek dan cepat itu ke calon dan parpol yang harus ditertibkan dalam tanda kutip. Oleh karena itu kalau jangka panjang ke pemilih, sosialisasi mungkin oke, tapi kalau kita duduklah sebagai masyarakat pemilih yang orang biasa-biasa saja. Kita bilang kalau Anda mau milih yang kompeten dan berintegritas, udah nggak usah dengerin janjinya deh. Lihat aja buktinya untuk incumbent atau keluarganya. Apakah Anda semakin sejahtera selama 5 tahun, 10 tahun yang bersangkutan memimpin. Kalau enggak, ya nggak usah dipilih, udah sesederhana itu aja. Tapi yang kedua, kalau janji-janji disebutkan gitu, menurut survei kita, bahwa sebenarnya orang nggak terlalu pusing juga kok sama kampanye. Kita lihat di 3 kali survei kita 2015, 17, 18 calon yang kalah, dia bilang yang paling besar biaya saya adalah 1 mahar, kedua nanti serangan fajar gitu. Kampanye sudah diatur banyak sama KPU supaya dia lebih murah gitu. Oleh karena itu tetap mahal karena ya maharnya itu yang tadi kamu yang cerita, kursi berapa, ada yang melelang kursinya karena kursinya cuma sedikit, ya udahlah daripada ditawar-tawar lelang aja deh gitu. Ada yang banyak gitu, dan ada lagi yang nggak punya modal apa-apa, tapi jangan dibayangkan kalau mahal lantas dia mau bayar dari gajinya, enggak juga. Konsorsium udah terbentuk dengan perjanjian, Anda dapat proyek, Anda dapat konsesi pengelolaan sumber daya alam, Anda dapat perizinan, Anda dapat pengadaan barang jasa. Kan cuma itu saja. Untuk pengusaha yang sudah lama di situ dijanjikanlah bahwa Anda dapat kepastian dan keamanan berusaha yang tetap. Jadi semua itu udah muter-muter sehingga dia maju ke masyarakat dengan katakanlah melewati yang namanya kemahalan itu. Nah sekarang tinggal lagi kita investasi jangka panjang ke masyarakat. Yang paling mudah gitu, tanya saja apakah Anda makin sejahtera selama 5-10 tahun. Apakah jalan di depan rumah Anda sekarang jadi lebih baik? Apakah pendidikan Anda jadi dijamin semua bisa masuk sekolah sampai SMA kalau perlu? Kan gitu kan? Atau apakah kalau Anda sakit, Anda bisa ada program-program pemerintah yang menjamin Anda masuk rumah sakit atau puskesmas apa itu? Sesederhana itu, dan kita pikir mulai dari situlah baru kita bilang bahwa ini kompeten, ini berintegritas. Karena pengalaman KPK mendampingi 540 sekian pemerintah daerah, lengkap dengan segala macam tipe kepala daerah. Gitu. Kita bilang yang dipilih kembali dengan murah itu hanya orang-orang yang pernah menjabat dan menawarkan real saja. Pendidikan, kesehatan, air bersih atau apapun infrastruktur yang di depan rumahnya bisa dirasakan. Sesederhana itu. Dan partai tahu pasti itu. Jadi dia bilang, oke, janjinya nggak usah muluk-muluk, yang penting buktinya sudah ada, pilih. Kalau tidak pernah terbukti, janji apapun gitu ya. Dia boleh janji gratis mbak, mau janji apa aja gratis kok. Kadang-kadang lupa juga orang nagih, udah janji kepilih, nggak dilakukan orang nggak nagih juga. 5 tahun lagi maju, kepilih lagi gitu. Jadi kita pikir investasi kita untuk pendidikan pemilih itu jangan dipandang untuk 2024 saja. Harus terus-menerus, karena kalau enggak musuhnya yaitu dia cuma 2 yang paling mahal. Yang paling mahal, mahar sama serangan fajar. Cuma itu saja. Yang bahaya yang terakhir ini. Karena habis serangan fajar, konsorsium akan terbentuk, dia naik dan sudah gitu. Saya jadi nomor 2, nomor 1 gimana konsorsium dan saya bisa mengembalikan dan maju lagi 5 tahun lagi. Kira-kira itu mbak. Tapi mungkin nggak sih Pak Pahala bahwa yang tadi kedua serangan fajar itu ketika masyarakat disodorkan uang begitu kepada untuk memilih salah satu calon, itu kan rasanya ya sulit untuk ditolak karena realitanya bahwa masyarakat memang yang kesulitan pasti membutuhkan uang. Ini bagaimana masyarakat, apakah mungkin masyarakat kita bisa berkontribusi memutus politik uang di pilkada nanti? Realitanya Pak Pahala? Bisa di beberapa daerah, tapi menurut penelitian kita nih Mbak, semakin miskin dan semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, semakin mudah politik uang masuk. Oleh karena itu, seperti Bang Jerry bilang, ayo dong masyarakat sipil, dulu zaman digital nih gitu ya, misalnya kalau ada yang nawarin, ya rekam dipiralkan gitu kan, orang takut gitu kan.
Jadi semakin miskin, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin mudah politik uang. Dan ini yang terbaru nih Bang, dia kasih uang lantas ada pesan dari tokoh agama, janji itu adalah kewajiban yang harus penuhi, kalau tidak dosa. Akibatnya kalau dikasih, dia akan terpaksa atau wajib datang ke TPS memilih, karena dianggap kalau dia nerima, dia janji akan milih. Beberapa masyarakat yang lebih cerdas bilang gini, kalau 100 diterima, 150 diterima, 200 diterima, nanti hasil akhirnya tergantung saya. Nah, ini kan udah yang cerdas nih kan. Nah, oleh karena itu yang kita harus fokuskan adalah bagaimana masyarakat di akar rumput ini bisa lebih cerdas dalam tanda kutip gitu, dengan bantuan dari lembaga-lembaga yang ada di akar rumput. Saya percaya bahwa digital ini akan merubah cara permainan gitu ya. Kalau dulu kan orang ngasih Fajar udah gitu aja, nggak ada yang tahu. Kalau sekarang tiba-tiba direkam rame. Dan kita bilang Bawaslu, ayo dong lebih tegas gitu. Boleh lah dibilang ada ini ada itu, tapi kan data empirik berapa lah yang dihukum? Apa mungkin gitu ya Bang Jerry, kalau udah mau menang tiba-tiba berdasar penelitian Anda melakukan politik uang maka dibatalkan? Wah, nggak kebayang kayak apa jadinya. Oleh karena itu kita bilang kita masih ada harapan hanya di pemilih. Kalau di kandidat tinggal diperkuat regulasinya, ditegakkan regulasi itu selesai. Tapi kalau di pemilih butuh beberapa siklus lagi sampai mereka bisa lebih rasional. Nggak usah rasional penuh, agak rasional saja. Tidak lupa pengalaman saja itu udah bagus bener gitu. Dan kebutuhan mereka sebenarnya sederhana saja. Infrastruktur, sandang, pangan, papan. Sesederhana itu. Dan siapa saja yang bisa menyajikan itu, kita pikir berdasar yang ada sekarang, biasanya akan lebih mudah maju pilkada dan tidak terlalu mahal. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Pala. Saya ingin beralih ke Prof. Jo. Prof. Jo, dengan potret otonomi kita saat ini dan ada banyak masalah-masalah di daerah yang juga harus disoroti, dipertimbangkan oleh para pemilih. Apa pesan Anda untuk para pemilih kita dan juga para calon kepala daerahnya di Pilkada 2024 nanti? Ya, saya gini aja, bahwa pilkada itu adalah untuk penguatan demokrasi lokal. Otonomi daerah itu bisa subur kalau pilkadanya berjalan dengan cara-cara yang bebas dari kecurangan, dari fraud ya, yang tadi disebut itu semua. Nah, dengan demikian ketika dia mengelola daerah otonom itu, dia betul-betul dedicated kepada serving kepada to the people, urus kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan tadi Pak Pala, soal air bersih ya, kemiskinan, stunting, concern di situ. Nah, tapi kalau tidak diperbaiki biaya yang mahal tadi, ongkos yang mahal tadi, maka akan sulit bagi orang yang baik pun. Itu ada kasus kita dulu tuh, Bupati Bantaeng orang bagus, ketika jadi gubernur Sulawesi Selatan terjerembab dia, ya kan? Nah, jadi ini repot sekali. Nah, jadi pesan saya satu aja, negara harus hadir. Nggak kuat nih kita civil society, akademisi di kampus, KPK, KPU, Bawaslu, penegakan hukum. Negara harus hadir, memperbaiki regulasinya. Sudah 1825 kali pilkada Pak Pala, data saya ya, sejak 1 Juni 2005 sampai Desember 2020. Kita akan jemput lagi 545 ke depan. Dari 1825 itu masalahnya belum teratasi, ongkos pilkada yang mahal. Nah, negara hadir. Oleh karena itu, hadirlah Pak Pala, sudah ada studi itu, kasihlah bantuan keuangan kepada partai, naikin, jangan cuma 1.000 perak ya, supaya dia bisa biaya operasional. Kalau saya nggak salah 10.000 ya Pak Pala ya rekomendasinya. Nah, kemudian juga dari segi pemilihnya nih, itu kiai-kiai juga cerita saya nih Kang Ujang, kiai-kiai katanya udah payah kita mendidik rakyat, jangan terima suap, jangan terima suap. Pilkada datang, pemilu datang, dia terima suap, katanya gagal lah pendidikan oleh Pak Kiai kita. Misalnya itu curhat mereka. Nah, jadi ini harus ada juga iring beriring paralel perbaikan tadi pada state regulation, undang-undang,
sama pendidikan pemilih yang harus ada cara-cara yang lebih banyak high-tech-nya, digitalisasinya. Coba deh itu kita mungkin cara-cara itu yang harus kita tambah lagi. Saya kira itu masih not sufficient enough, tidak cukup. Baik, begitu Prof. Jo. Baik, Prof. Jo, negara harus hadir dan juga regulasi yang harus diperbaiki. Kang Ujang, singkat saja, apakah euforia Pilpres akan dirasakan sama pada saat pilkada nanti, Kang Ujang? Ya mirip-mirip lah, akan sama. Tadi saya dari bulan April sampai bulan ini gitu ya, berinteraksi dengan banyak pihak, baik dengan kandidat ya maupun dengan masyarakat gitu ya. Karena saya turun juga kan, ketika survei saya mengawasi turun di lapangan itu ada saling dua belah pihak yang saling, katakanlah yang satu ingin diberi, yang satu ingin memberi. Ini menjadi problem. Jadi saya melihat kelihatannya tadi ya bahwa persoalan money politik itu tidak akan hilang. Tetapi bagaimana kita mengawal ini agar bisa diminimalisir. Karena itu saya meyakini kalau kita bersama-sama bekerja keras untuk diminimalisir bisa. Asal tadi partai politiknya mau gitu ya. Kandidatnya juga oke, publiknya juga diberi kesadaran, kita semua juga memberikan pencerahan kepada publik. Tetapi memang PR kita adalah 3 yang sering saya katakan ke teman-teman media. Tadi sudah disinggung oleh Pak Pahala ya. Pertama pendidikan. Selama pendidikan kita itu masyarakatnya masih rendah ya dalam teoritik ini. Kita ini kan kalau data BPS dan itu diiyakan juga oleh Ketua Komisi 10 Bang Huda bahwa raw material pendidikan masyarakat kita masih belum lulus SMP. Ini juga menjadi problem dalam konteks pilpres atau pemilu atau pilkada gitu. Kalau pendidikan masyarakatnya masih rendah maka akan tidak punya pikiran juga untuk bisa tadi membangun kualitas demokrasi yang sehat. Yang kedua soal kemiskinan, kalau masyarakatnya masih banyak yang miskin gitu ya, ya sudahlah, jangan berharap juga bahwa demokrasinya juga akan kuat, akan sehat, akan bermartabat. Saya kemarin keliling-keliling yang ngisi BIMTEK DPRD Provinsi Kabupaten Kota ya, ya sama ya seperti itu ininya kebatinannya bahwa ya masyarakatnya miskin Pak, ya kami gimana lagi katanya. Ya pasti kami memberi uang. Nah itu menjadi problem kita yang tidak pernah selesai. Ya tugas saya sepakat dengan Prof. Jo ya, negara harus hadir, negara harus mencerdaskan, negara harus mensejahterakan. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kalau ada money politik ya ditindak gitu. Kalau enggak ya repot. Saya masih ingat, saya bangga dengan KPK 2014 bagaimana ketika menangkap calon anggota DPR ketika itu incumbent yang ditangkap karena kedapatan menyiapkan uang 400.000 amplop, saya masih ingat itu. Tetapi kesini kok nggak ada yang ditangkap gitu. Tidak ada penegakan hukumnya. Saya banyak laporan gitu. Ini banyak juga yang melakukan. Ini PR kita sebagai anak bangsa, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang bergerak di bidang ini. Kang Ujang itu. KPK baru dia. Ya, siap. Baik. Begitu Mbak Happy. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik atas pandangannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Prof. Jo Hermansyah Johan, Pakar Otonomi Daerah, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Bang Jerry Sumampo, dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Pahala Nainggolan, dan tadi sebelumnya ada Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini, berbagi pandangan kepada kami semua, kepada pemirsa TVRI. Semoga ini juga menjadi pembelajaran politik bagi pemirsa TVRI untuk kemudian nanti menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Tentunya kita harus optimis juga untuk bisa menemukan pemimpin yang berkompeten, berintegritas, dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Terima kasih, selamat malam.